kena banting tapi sadar, tapi badannya shutdown. Wah, this is the worst nightmare gitu kan. Dari awal banget udah pesimis, bahkan di dalam pikiran saya sendiri pun mati dah gitu, mati dah kali ini. Ya kita lalui hari demi hari, ya kan, dengan berdoa. Hari ini pun saya bisa menjadi bukti bahwa memang kesembuhan itu masih ada. Di tahun 2022 akhir, saya ikut pertandingan Porprov cabang olahraga sambo. Pada waktu di final, karena kejumauan saya ignore semua game plan, saya tinggalin. Maksudnya ya udah, saya cuma mau main-main aja. Jadi akhirnya kenalah sebuah bantingan dan saya nggak sempat untuk mendarat dengan baik. Bisa dikatakan hampir pasti cacat tuh di otak saya waktu itu. Wah, ini kalau nggak mati cacat, kalau nggak mati cacat gitu. Sejak dari Lampung saya memang dampingi dia dari pertama kali ditangani di UGD. Dia mulai ronsen, waktu dokter bilang pecah 3, 4, 5 tulang lehernya. Saya cuma rasa cemas, terus semua banyak teman-teman atau kerabat datang. Anak lu cuma satu, lu mesti bawa ke dokter Profesor Eka. Orang tua saya memutuskan untuk ya udah langsung dibawa ke Siloam aja, karena ini masalah syaraf, cedera yang kena di syaraf, dan Siloam neurosurgery-nya paling nomor 1 mungkin di Indonesia ya. Langsung dimasukin kamar rumah sakit, langsung dikasih obat. Jadi waktu datang itu memang kondisinya kita kenal sebagai spinal shock. Nah pada waktu itu karena memang ada benturan yang keras sehingga bantalannya menjadi rusak karena tekanan yang terlalu berat, sehingga akhirnya dia menjorok ke belakang. Nah sayang sekali di belakangnya tulang dan bantalan tulang tersebut langsung adalah saraf, sehingga bantalan tulangnya menekan saraf, sehingga menjadi sangat kritis di bagian waktu. Kalau kita bisa sesegera mungkin bantalan yang rusak itu kita lepaskan, sarafnya tidak tertekan lagi, kita memberikan kesempatan sembuh yang paling maksimal. Jadi pertama ke rumah sakit Siloam, kita ketemu sama dokter Petra. Udah kelihatan orangnya humble, orangnya asik gitu kan, ramah. Dia coba untuk minimalisir ketakutan dari pasiennya, dan dia nyaranin untuk langsung segera dioperasi. Untuk Pak Hani, kemarin yang kita lakukan adalah ACDF atau Anterior Cervical Discectomy and Fusion. Jadi anterior cervical maksudnya kita datang dari depan leher, kita mengambil discectomy, kita mengambil bantalannya, dan kita ganti sehingga menjadi sebuah fusi. Berarti tulang atas sama tulang bawahnya menjadi satu tulang untuk melindungi jangan sampai dia tergencet lagi. Kita harus cepat dalam kita mengidentifikasi apa masalahnya, kita harus memberikan saran, alat-alat semua harus ada sehingga kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Jadi memang kalau di Siloam Karawaci kita lengkap dari pemeriksaan MRI, CT scan semuanya ada. Pada waktu operasi pun prosedur monitoring untuk saraf-saraf dan juga untuk alat-alat implan kita semuanya lengkap. Sehingga begitu kita memutuskan kita mau ada tindakan, kita bisa melaksanakannya dengan segera mungkin untuk hasil yang optimal. Fisik, ya kita udah mulai nge-gym dari tahun lalu, udah bisa mulai angkat-angkat beban. Kalau untuk kegiatan sehari-hari udah normal, total, pulih total. Cuman paling masih ada kayak rasa tingling aja di jari-jari kadang-kadang, sama kayak di bahu. Memang waktu itu di bahu kanan nih paling parah berasanya. Sampai sekarang 2 tahun setelahnya pun Pak Hani masih tetap menjalani rehabilitasi. Kita memiliki dokter dan terapis yang sangat paham dengan rehabilitasi neurologi. Karena ini berbeda sama orang keseleo, berbeda sama orang patah tulang. Dia harus fokus ke stimulasi dan pergerakan setiap otot dan setiap saraf sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau yang bagus mah banyak ya. Mungkin yang dibilang yang aku bagus dan yang dibilang bagus banyak, cuman yang peduli ini nih, pas ketemu dokternya peduli, terapisnya pun peduli, kayak sampai dilatih jari per jari setiap hari, sampai
sampai bisa gerak normal, bisa ngelakuin hal-hal yang pekerjaan yang rumit. Rasa bersalah juga sama orang tua awalnya, ngebikin anaknya mereka jadi cacat gitu kan, dan mereka tetap menemani saya, bahkan ayah saya sampai menemani saya di rumah sakit sampai tidur di lantai. Ada juga anak yang ngurus orang tua gitu kan, ini kayak jadi saya kembali seperti jadi anak bayi lagi. Yaitu momen-momen terendah saya berterima kasih Tuhan izinin saya lahir di tengah keluarga ini, jadi anak ayah dan ibu saya ini.